Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fox Music Apps ingin mempresentasikan hasil UI UX yang telah kami buat. Kami dari Fox Music Apps terdiri dari tim pengembang yaitu Alia Jara, Citra Sekar Putri, dan saya Safira Febriani. Di sini yang pertama ada tujuan aplikasi, yaitu mengatasi kendala pengguna dalam menemukan musik sesuai preferensi, akibat filter dan rekomendasi yang kurang optimal. Fox juga hadir untuk memperbaiki pengalaman mendengarkan yang monoton dengan menghadirkan rekomendasi cerdas, eksplorasi musik yang lebih luas, serta desain pemutar lagu yang lebih menarik dan responsif. Yang kedua, Home My Way, HMW, yaitu poin pertamanya ada membantu pengguna menemukan musik yang sesuai dengan mood mereka. Yang kedua, membuat proses eksplorasi musik menjadi lebih cepat, kaya, dan relevan. Yang ketiga, mempermudah pengguna dalam mengelola playlist secara efisien. Yang keempat, mengenal preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih personal. Menghadirkan pengalaman mendengarkan musik yang terasa hidup melalui visual dan fitur interaktif. Yang terakhir, memastikan pengguna selalu mendapatkan update musik terbaru di aplikasi. Setelah itu ada target pengguna, yaitu para penikmat musik, pendengar, artis, dan musisi. Lingkup pekerjaannya, mendengarkan musik untuk menemani aktivitas, menemukan lagu sesuai mood tanpa harus mencari satu-satu. Yang ketiga ada bisa memutar musik offline saat di perjalanan. Di sini ada tahapan penyelesaian masalah. Insight yang didapatkan setelah observasi, yaitu poin pertamanya, perbaikin sistem pencarian dan filter dalam kurung, genre mood, aktivitas, artis, lagu baru, agar pengguna mudah menemukan musik sesuai selera. Yang kedua, rancang UI player yang menarik, interaktif, dan fleksibel. Misalnya, mode mood, mode aktivitas, visualisasi musik. Yang ketiga, tambahkan fitur rekomendasi, otomatis, dan notifikasi lagu atau album baru berdasarkan preferensi pengguna. Yang terakhir, sediakan playlist dan fasilitas personalisasi, memungkinkan pengguna membuat playlist sendiri sesuai mood atau aktivitas. Pain point-nya yaitu yang pertama, pencarian lagu terbatas, susah menemukan lagu atau artis sesuai keinginan. Yang kedua, UI pemutar atau player polos, mendengarkan terasa monoton. Yang ketiga, tidak ada rekomendasi atau notifikasi update musik. Pengguna ketinggalan lagu atau album baru. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya, Citra Sekar Putri. Selanjutnya itu ada target pengguna atau user persona. Di sini ada profil penggunanya, kami itu ada pendengar atau listener. Tujuannya mendengarkan musik untuk menemani aktivitas, menemukan lagu sesuai mood tanpa harus mencari satu-satu, bisa memutar musik offline saat di perjalanan. Kebiasaannya yaitu memilih playlist berdasarkan mood, belajar, santai, happy, atau sedih. Mengklik rekomendasi dari aplikasi tanpa eksplorasi mendalam, dan jarang membuat playlist sendiri, lebih suka playlist otomatis. Pain point-nya yaitu bingung memilih lagu ketika rekomendasi kurang relevan, iklan yang muncul mengganggu fokus, dan terkadang lagu tidak sesuai mood meskipun judul playlist cocok. Selanjutnya user journey mapping. Ada dua, yaitu sebelum dan sesudah feedback. Perbedaan terbesarnya ada di tiga yang ada di bawah, yaitu registration, usage, sama retention. Kalau registration itu login atau daftar akun baru, emosinya agak ribet, touch point-nya form login and register, pain point-nya harus isi data dan verifikasi manual, lalu insight atau peluangnya tambahkan login cepat lewat Google atau Apple ID atau Facebook. Usage-nya pilih lagu dan mulai dengarkan musik, emosinya puas, touch point-nya playlist dan pemutar lagu, pain point-nya belum ada fitur filter atau pencarian lagu, insight atau peluangnya tambahkan fitur filter lagu berdasarkan lagu yang disukai. Retention-nya dengerin musik dan membuat playlist pribadi, emosinya bahagia, touch point-nya playlist, pain point-nya lagu jarang update, insight atau peluangnya yaitu tambahkan lagu terupdate. Ini yang sebelum feedback. Sesudah feedback-nya yaitu registration-nya itu aksi penggunanya login atau daftar akun baru, emosinya bingung atau agak ribet, touch point-nya form login and register,
Pain point-nya login terasa tidak efisien. Insight-nya tambahkan login cepat lewat Google, Apple ID, atau Facebook. Usage-nya pilih lagu dan mulai dengarkan musik. Emosinya puas. Touch point-nya playlist dan pemutar lagu. Pain point-nya tidak ada fitur search, tidak ada filter atau sort, tidak ada mini player, tidak ada queue. Insight-nya tambahkan fitur search, tambahkan fitur filter, tambahkan fitur mini player, tambahkan fitur queue. Retention-nya dengerin musik dan membuat playlist pribadi. Emosinya bahagia. Touch point-nya playlist. Pain point-nya playlist personal belum optimal. Pengguna harus mencari musik baru secara manual. Insight-nya buat smart playlist, mode activity daily mix, personalisasi home berdasarkan kebiasaan pengguna. Selanjutnya ada user flow atau flowchart. Yang pertama itu adalah login, dimulai dari start, user buka aplikasi, lalu ada pilihan, sudah punya akun, kalau sudah bisa langsung ke sign in, kalau belum sign up dulu atau daftar dan isi data, lalu balik lagi ke sign in. Selanjutnya isi email dan password, lanjut klik sign in, dan pengguna berhasil masuk aplikasi. Lalu selanjutnya ada mendengarkan musik. Dari mulai langsung ada pilihan, cari atau dengarkan yang sering didengar, masuk ke halaman home, atau masuk ke halaman search. Kalau masuk ke halaman home, selanjutnya itu cari lagu yang sering didengarkan akhir-akhir ini, dan outputnya nanti dengarkan lagu. Sama juga dengan cara yang satunya, masuk ke halaman search, ketik judul lagu yang ingin didengarkan, dan outputnya akan dengarkan lagu. Lalu selanjutnya ada decision lagi, pilihan lagi, yaitu pilihan mendengarkan musik. Itu ada 3. Yang pertama itu antrian lagu. Kalau antrian lagu, selanjutnya pilih lagu, lalu selesai. Lalu ada ganti lagu berikutnya atau sebelumnya, lalu selesai. Dan terakhir ada shuffle atau mendengarkan lagu berikutnya secara acak. Selanjutnya ada antrian atau queue. Sama seperti sebelumnya, dari mulai langsung ada decision, pilihan, cari atau dengarkan yang sering didengar. Ada 2 pilihan. Yang pertama itu masuk ke halaman home, lalu cari lagu yang sering didengarkan akhir-akhir ini, lalu pilih icon titik 3. Itu kalau pilihan satunya. Pilihan yang satunya lagi yaitu masuk ke halaman search, ketik lagu yang ingin didengarkan, lalu pilih icon titik 3. Selanjutnya pilih add to queue, dan outputnya masuk dalam antrian, lalu selesai. Lalu keempat, flowchart search. Yang pertama itu prosesnya halaman home, lalu pilih menu search, klik search bar, ketik judul lagu, dan akan muncul output lagu yang diinginkan. Terakhir, like a song. Pertama itu langsung ada decision, cari atau dengarkan yang sering didengar. Ada 2 pilihan. Yang pertama itu masuk ke halaman home, lalu selanjutnya cari lagu yang sering didengarkan akhir-akhir ini, lalu pilih titik 3. Pilihan satunya yaitu masuk ke halaman search, ketik lagu yang ingin didengarkan, pilih icon titik 3. Selanjutnya pilih liked song, lalu outputnya masuk dalam your liked song, lalu selesai. Selanjutnya ada prototype wireframing yang low fidelity. Di sini ada 6 prototype. Yang pertama itu ada splash screen. Yang pertama itu ada splash screen, lalu welcome screen, login, register, music list, play musik. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan saya, Lia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan prototype high fidelity-nya. Ini bisa kita akses link Figma-nya. Di sini ada tampilan splash screen, lalu ini welcome screen, ini login, ini ada register. Nah, kalau misalnya kita lupa, itu ada forgot password. Di sini ada, kita bisa masukin email, lalu akan dikirim nanti emailnya, lalu kita masukin ke verifikasi. Lalu ini kita bisa masukin email kita dan password baru kita. Lalu nanti kita kalau udah bisa, baru masuk lagi ke login. Nah, selanjutnya di sini tuh ada home. Ini tampilan home-nya, ini tampilan album, ini tampilan search, dan ini library atau album. Ini profile kita. Lalu di sini ada
Your Like Song. Ini musik-musik yang kita sukain. Ini ada album pop gitu. Nah, ini tampilan ketika kita mendengarkan musiknya. Nah, di tampilan sini itu ada antrian atau queue, terus ada previous sebelumnya dan next. Lalu di sini juga kita bisa acak lagu gitu di sini bagian sininya. Nah, ini untuk si queue-nya. Nanti saya akan jelaskan di prototype-nya. Ini untuk kalau kita pilih titik 3 ini bakal keluar like song, add to playlist, atau add to queue. Sini itu tampilan search-nya. Ini ada album-album sesuai mood atau sesuai genre. Lalu ini kita bisa ketik lagu yang kita mau. Oke, ini adalah tampilan prototype-nya. Jadi langsung aja kita coba di halaman splash screen ini, kita klik get start. Lalu kita sign in. Kalau kita lupa password, kita bisa klik ini, lalu send, dan send, lalu balik lagi ke login. Nah, kalau kita belum punya akun, kita bisa register. Habis itu bisa sign in dan sign up. Kalau kita udah punya akun, balik lagi ke sign in, dan kalau kita belum akun, kita bakal ke sign up. Nah, ini tampilan home atau berandanya. Sini ada lagu teratas. Ini bisa di-scroll. Nah, ini juga ketika kita klik, ini tuh ada titik 3, ada option. Ini ada like song, ada add to playlist, dan add to queue. Nah, ketika add to playlist, akan masuk ke sini. Ketika kita pilih add to antrian, nah ini bakal masuk ke antrian kita. Seperti itu. Tampilan play-nya, ini ada tampilan like-nya, lalu di sini tuh ada antrian. Gitu, kita bisa menambahkan antrian. Lalu di sini bisa next, bisa previews, lalu ini kita bisa acak. Nah, ini kita bisa acak playlist yang kita mau gitu. Jadi lagu yang dikeluarkan nanti akan random seperti itu. Lalu di sini ada terakhir yang kita play, ada lagu-lagunya. Lalu ini ada album-album yang terbaru. Nah, di sini ada search. Kita bisa search. Nah, ini. Lalu di sini ada tampilan album. Ini salah satu di dalam albumnya. Sama di sini juga ada option like song, add to playlist, dan tambah ke antrian. Lalu di sini ada library kita, dan di sini ada like song nih. Ini juga kumpulan lagu-lagu yang udah kita sukain, kayak gitu. Nah, di sini ada tampilan profile. Kita klik logout, bakal akan keluar ke halaman welcome screen. Jadi skenario ujinya itu login Vox untuk mendengarkan musik sesuai genre yang diinginkan. Menemukan album top song Indonesia. Menggunakan fitur pencarian lagu. Mencari lagu pop dan mendengarkan lagu terbuang dalam waktu oleh bara suara. Lalu yang terakhir membuka like song yang ada di your library. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari Maze-nya. Yang pertama ada login Vox. Di sini hasil kuantitatifnya sukses 100% dengan misklik 37,5%, durasi 8,3%, dan respon 8. Feedback penggunanya, pengguna dapat login dengan mudah, sebagian besar langsung menuju tombol login tanpa keraguan. Temuannya, misklik terjadi karena beberapa pengguna tidak langsung melihat tombol login. Lalu selanjutnya di album, sukses 100% dengan misklik 59,6%, durasi 10,2 second, lalu respon 8. Feedback penggunanya, banyak pengguna menggunakan navigasi manual bukan search. Beberapa mengatakan kategori album kurang menonjol. Temuan atau pain point-nya, tingginya misklik menandakan struktur kategori kurang jelas. Lokasi album tidak langsung terlihat. Lalu selanjutnya di search lagu, sukses 85,7% dengan misklik 72,4%. Drop off-nya 14,3%, durasi 18 second. Feedback dari penggunanya yaitu ada mayoritas menggunakan search bar, ada pengguna yang merasa bingung sebelum menemukan fungsi search.
Lalu temuan atau pain point-nya, tingkat misklik sangat tinggi, posisi search kurang terlihat. Lalu yang terakhir, satu pengguna gagal karena tidak menemukan fitur search. Lalu selanjutnya ada menemukan lagu terbuang dalam waktu. Hasil kuantitatifnya sukses 100% dengan misklik 32,6%, durasi 21,9 second. Feedback penggunanya kualitatif, pengguna mengikuti alur kategori dengan cukup dan lancar. Ada yang menyebut navigasi lagu cukup jelas. Lalu temuan atau pain point-nya beberapa misklik terjadi pada kategori genre. Hierarki genre atau language masih kurang intuitif bagi sebagian pengguna. Lalu yang terakhir ada like song, dengan hasil kuantitatif sukses 100%, misklik 0, durasi 9,1 second. Semua pengguna langsung menuju library tanpa hambatan. Akses sangat mudah dan familiar. Temuan pain point-nya tidak ditemukan pain point berarti. Navigasi library sudah efektif dan jelas. Lalu selanjutnya ada ringkasan insight dari hasil testing. Yang pertama ada temuan positif dan temuan negatif. Temuan positifnya tingkat keberhasilan tinggi. Semua skenario uji menunjukkan sukses rate tinggi, bahkan beberapa mencapai 100%, menandakan alur tugas mudah dipahami pengguna. Navigasi mudah dan intuitif. Mayoritas responden merasa alur aplikasi jelas dan tidak membingungkan. Yang ketiga, fitur pencarian efektif. Search bar dianggap cara tercepat dan paling efisien untuk menemukan konten. Yang terakhir, akses library dan like song optimal. Skenario menuju like song meraih 100% keberhasilan tanpa misklik, menunjukkan navigasi yang sangat baik. Dan temuan negatifnya misklik tinggi pada beberapa skenario. Tugas tertentu mencatat 30-70% misklik, menandakan struktur navigasi masih kurang jelas. Kategori kurang terlihat. Pengguna kesulitan menemukan album genre atau playlist dan lebih memilih menggunakan pencarian. Ketergantungan pada search bar, penggunaan search bar yang tinggi menunjukkan navigasi manual belum cukup intuitif. Yang terakhir ada visibilitas search bar perlu ditingkatkan. Ada pengguna yang gagal menyelesaikan tugas karena tidak menemukan fitur pencarian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.